Apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin poligami tetapi istri malah ingin minta cerai? Masya Allah. Masya Allah. Baru minta hafal Quran sudah minta poligami, luar biasa. Ya, Quran surah yang keempat ayat yang ketiga gitu kan. Poligami itu bukan keinginan. Kalau ingin, mungkin yakin niscaya setiap bapak-bapak ingin poligami. Kalau cuma keinginan, ya poligami itu sama dengan monogami. Sama-sama bagian dari anjuran. Sama-sama anjuran yang diikat dengan syarat. Jadi monogami pun maaf diikat dengan syarat. Syarat ketentuan berlaku. Belum memenuhi syarat, belum bisa antum menikah. Awas, jangankan poligami, monogami aja ada syaratnya. Belum terpenuhi, syarat belum ada, belum bisa berlaku bagi antum. Demikian juga dengan poligami. Maka biasanya persoalan poligami bukan sekedar persoalan keinginan, tapi persoalan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Jika persyaratan sudah terpenuhi di situ, maka diskusi berlangsung dengan istri. Berikan dulu pendidikan, jangan ujuk-ujuk langsung minta menikah. Masuk dulu kepada fikihnya, terangkan dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lembut, dengan keadaan-keadaan yang ada, terpenuhi keadaannya, tarbiyah berlangsung dulu. Kalau pemahaman sudah ada, pengertian sudah ada, Masya Allah. Jangankan antum yang minta, istri yang nyuruh. Nabi Ibrahim nggak pernah minta Nabi Ibrahim, tapi Sarah yang mengajukan. Papa kan Nabi, Papa Rasul, Papa punya tugas risalah. Saya khawatir Pak, ketika saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keturunan itu, tidak ada yang meneruskan risalah Papa. Bagaimana di hadapan Allah nanti? Hasil tarbiyah Nabi Ibrahim, Pak, nikahi Hajar. Nikahi Hajar. Ketika sifat berbagi itu ada, dengan tarbiyah yang luar biasa dalam, maka Allah anugerahkan kepada Sarah apresiasi terdalam. Ketika bisa berbagi, maka turun berita. Apa beritanya? Kamu akan mengandung melahirkan seorang anak. Masya Allah. Hajar punya keturunan dipisahkan supaya tidak muncul kecemburuan dari Sarah. Karena kalau sudah punya anak, perhatian Ibrahim akan kepada anaknya. Dipisahkan. Turun Quran surah 14 ayat 37. Perhatikan, poligami yang dimanhaj dengan benar, maka akan turun bimbingan Allah di dalamnya. Awalnya disarankan, tapi kalau anak sudah ada, kecemburuan akan muncul, dipisahkan oleh Allah. Ketika dipisahkan, Sarah diberikan anugerah keturunan. Lihat, kalau manhaj diikuti sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bimbingan Allah akan lahir dalam kehidupan berkeluarga. Cek. Jadi sekali lagi, bagi antum yang seperti ini, mungkin masalah yang utama bukan istri protes, bukan istri kemudian marah, bukan istri ingin minta cerai. Barangkali istri ingin mendapatkan pendidikan dari antum supaya paham alasan apa yang menjadikan dia mesti berbagi dalam kehidupan. Ingat teman-teman sekalian, membelah hati itu tidak mudah. Ya, belahan jiwa itu tidak mudah. Hal yang paling sulit, amalan paling tinggi bagi seorang perempuan. Karena itulah kemudian butuh tarbiyah juga yang harus disampaikan dari sejak dini. Kalau tarbiyah sudah masuk, sudah paham dengan keadaannya, antum bagian dari persyaratannya, dibawa kemudian ke surga dengan bekal bersama-sama, itu yang bisa mengantarkan pemahaman yang baik. Jangankan minta, istri bisa nyuruh. Mah, bukankah cita-cita kita surga? Iya Pak. Masya Allah. Surga mana yang Mama inginkan? Firdaus Pak. Masya Allah. Coba lihat, apakah kehidupan kita sudah seperti penghuni surga Firdaus? Masya Allah. Sudah belum Pak ya? Yuk kita contoh Nabi. Yuk kita contoh para sahabat. Kira-kira persyaratan terpenuhi atau tidak? Masya Allah. Mah, pertama, rajin sholat. Sholatnya khusyuk. Perhatikan baik-baik. Qad aflahal mu'minun. Mahi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Alhamdulillah Pak, kita sudah berusaha yang ini. Alhamdulillah. Anil lagwi mu'ridun. Mah, perhatikan Mah, dari yang sia-sia kita hindari. Apakah kita sudah menghindari yang sia-sia? Sudah Pak. Masya Allah. Lizakati fa'ilun. Mah, zakat Mah, sudah berzakat belum? Belum Pak. Kenapa Mah? Karena belum ada yang dizakati. Ayo kita berusaha. Berusaha sampai kita punya harta, siap untuk menunaikan zakat. Tolong Mama doakan Papa supaya bisa mencari nafkah sampai batas nisab untuk berzakat. Doakan, sukses, hartanya melimpah. Masya Allah Mah, titipan kita begitu luas Mah, luar biasa zakatnya melimpah. Ayo kita rawat Mah, ada anak yatim, ada sekian. Bukankah Mama ingin surganya dekat dengan Rasulullah? Iya Pak, lihat, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan perawat anak yatim seperti ini di surga. Masya Allah, betul Pak, ayo rawat anak yatim. Banyak anak yatim dirawat, kasih. Pak, Mama kerepotan Pak,
anak yatimnya terlampau banyak, mama nggak bisa sendirian merawat. Masya Allah, ada sunnah Nabi mah, yang dengan sunnah itu, Masya Allah. Oh. Yang dengan sunnah itu mudah mah ke surganya. Bisa kita bagi, merawat anak yatimnya gampang, terus berbaginya nyaman, dan ke surganya bisa bersama-sama dengan keadaan yang paling indah. Apa itu Pak? Ini mah kisahnya. Masya Allah. Ketika anak yatim banyak, turun Al-Quran. Apakah mama siap menunaikan perintah Quran? Harus Pak, kan Quran itu pedoman hidup kita. Masya Allah. Apakah mama mau mengamalkan Quran sesuai petunjuk Nabi? Wajib Pak. Bagaimana bisa mengamalkan Quran tanpa petunjuk Nabi? Namanya mah adalah sunnah berbagi. Harus Pak. Berbagi itu kan bagian dalam kehidupan. Baik. Alhamdulillah. Mama siap? Siap Pak. Baik. Berbagi dengan sesama mama yang lain. Kok begitu Pak? Enggak begitu kan Quran. Sunnah mah. Hidup berumah tangga itu cuma titipan. Bukan sekedar kita berpasangan saja. Kita itu kan berlomba mah untuk saling berpartner mencari surga. Papa membantu mama, mama membantu papa. Sekarang kita sudah saling bantu. Persoalannya, mama insya Allah ahli surga, papa ahli surga. Cuman anak-anak ini siapa yang bisa mengantarkan ke surga? Kalau mama cuma mikirin surga sendiri, bagaimana bisa mengantarkan mereka ke surga? Ayo kita berlomba, bantu mereka mendapatkan surga mereka. Ayo. Kalau begitu ya Pak ya. Iya. Jadi bukan cuma hubungan dunia, bukan mah. Kita ini bekerja sama untuk bisa ke surga. Saat kita sudah bisa, kita harus bantu orang lain. Nah kadang kita nggak bisa bantu sendiri mah, kita harus partner dengan orang lain. Baiklah kalau begitu Pak, insya Allah kasih mama kesempatan istikharah dulu. Silahkan. Kalau bisa kita makmuman aja mah, Masya Allah. Luar biasa. Ayo mama berdoa, papa aminkan. Kan biasanya papa yang berdoa, mama aminkan. Ya Allah, ya Allah kuatkan saya, amin. Ya Allah beri saya kemampuan, amin. Luar biasa. Jadi masuknya enak. Ini fikih belum ada, persyaratan belum terpenuhi, tiba-tiba datang. Mah, siap-siap ya. Apa sunnah Nabi? Apa? Poligami. Langkahi dulu mayat saya. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya meninggal besok. Itu bukan solusi. Bukan solusi. Akhirnya indah yang terjadi. Silahkan cek. Kalau Ustadz, bukankah cenderung ada masalah? Antum jangankan poligami, monogami aja ada masalah. Ada masalah. Di setiap hidup itu punya persoalan. Tapi ingat syarat terpenuhi, ketentuan berlaku, diikuti, itu syarat ada, enak hidupnya. Sudah ya. Poligami itu sunnah dipraktekkan, bid'ah dibicarakan, ya. Jadi kalau syarat terpenuhi, sudah baik, jalannya bagus, ayo. Tapi antum jangan paksakan yang seperti ini. Tarbiyah dulu. Kan hikmah dari pernikahan itu sakinah, ketenangan. Antum kalau cuma paksakan poligami, sakinah hilang, maka hilanglah hikmah kehidupan berumah tangga di situ. Coba lihat, bukankah antum ingin samara, sakinah, mawadah dan rahmah? Istri kedua antum yang ingin dipoligami namanya samara. Tapi yang pertama misalnya tidak samara, nah itu yang repot. Ya ingat baik-baik, sakinah itu diperoleh dengan cara-cara yang baik. Ya, mawadah diperoleh dengan cara-cara yang indah. Rahmah diperoleh dengan cara-cara tarbiyah yang baik. Kalau dikumpulkan ketiganya, maka kehidupan akan semakin nyaman. Masya Allah. Pulang dari sini, bekerja sama yuk.